Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati a'azzakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana di pagi hari ini, di waktu fajar ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, afiah, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, seorang muslim, untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita sebagai pemberat timbangan nanti di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati wa akhwati a'azzakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimanallahu wa iyyahu. Kita akan membahas dua bab yang terakhir dalam kitab ini, yaitu yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, al-kabiratu al-khamisatu was-sab'una. Dosa besar yang ke-75. Yaitu, apa itu dosa besar yang ke-75 ini? Disebutkan dalam kitab ini oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu, yaitu tarikul jumu'ati liyusalliya wahdahu. Tarikul jumu'ati liyusalliya wahdahu. Meninggalkan salat Jum'ah. Ya. Jumu'ah boleh dengan Jum'ah. Tapi kalau merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Jumu'ah bidammil mimi, Jumu'ah. Ya. Tarikul jumu'ati liyusalli wahdahu. Meninggalkan salat Jumat, ya, untuk salat sendirian. Ya. Padahal kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih fuqaha, mengatakan bahwasannya salat Jum'ah itu adalah fardu ainin. Ya, fardu ainin, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Wajiz. Ya.
fi fiqhil sunnah wal kitabil aziz. Ya. Yang kitab ini menyatakan, ya, kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum fikih al-qaul rajih berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya menyarankan sekali untuk antum-antum untuk membaca kitab ini. Al-Wajiz fi fiqh sunnah wal kitabil aziz. Ya, ini kitab ini dikaji di Stai Ali, ya, ba'dal maghrib, kalau tidak salah hari Jumat. Ya, kitab ini bagus sekali, ya, tentang fikih, bab fikih. Ya. Karena satu jilid saja sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Karena hadis ini atau kitab ini bertumpu dengan, yakni al-qaul rajih, pendapat yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengarangnya pernah ke Indonesia, pernah ziarah ke Stai Ali. Ya. Taib. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwasannya syuhudu al-jum'ati fardu ainin. Menghadiri sholat Jum'ah itu adalah fardu ain, kecuali 5 orang saja, 5 golongan. Yang pertama yaitu abdun mamlukun, hamba sahaya, yang dikekang tentunya dia oleh majikannya. Walaupun sekarang ini budak itu sudah tidak ada, ya. Karena adanya budak itu karena ada sebab peperangan, ya. Abdun mamluk. Kemudian yang kedua adalah imro'ah, perempuan, tidak wajib. Ya, perempuan, walaupun boleh perempuan untuk menghadiri salat Jumat, ya. Yang ketiga adalah sabiyun, ya, yaitu anak kecil. Anak kecil belum balik. Ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum wajib, ya. Kalau sudah mumayyaz 9 tahun kan belum balik itu, diajar untuk berangkat, ya, salat Jumat misalkan atau salat 5 waktu, diajari mulai kecil di waktu dini memang biar terbiasa, nanti kalau sudah balik sudah terbiasa untuk salat 5 waktu berjamaah di masjid. Yang keempat yaitu al-marid, orang yang sakit, tidak wajib untuk Jumat, ya. Ya, salat dhuhur di rumahnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu al-musafir. Ya, orang yang dalam keadaan musafir tidak wajib untuk salat Jumat. Ya. Laisa 'alal musafiri jum'atun dalam hadis. Bagi orang musafir tidak wajib untuk melakukan salat Jumat, ya. Diqasar 2 rakaat. Ya, diqasar 2 rakaat. Dhuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Musafir, ya. Mendapatkan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan walaysa 'alal musafiri jum'atun. Ya, orang musafir tidak diwajibkan untuk menghadiri salat Jumat. Hadir boleh, tapi tidak wajib. Ya. Antum bepergian, waktu sudah jam 11 dekati adzan, berhenti sejenak menghadiri Jumat, boleh. Tapi antum lanjut, enggak apa-apa, musafir mendapatkan dispensasi. Ya, boleh ditakhir, boleh ditakdim. Salat Jumatnya. Ya, 2 rakaat. Dhuhur 2 rakaat, ya kan? Gantinya Jumat adalah dhuhur 2 rakaat. Ya. Asar 2 rakaat. Boleh takdiman, boleh takhiran. Ya, boleh diawalkan, boleh diakhirkan. Al-amru sa'ah. Ya. Karena ini adalah luas sekali. Allah SWT memberikan kemudahan kepada hambanya. Ya. Karena memang agama ini tidak menyulitkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui rasulnya, tidak untuk memberatkan kita. Ya. Allah itu menginginkan kemudahan untuk hambanya dalam segala hal. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada Anda itu kemudahan. Ya. Tidak menginginkan kesulitan. Oleh karena itu, musafir, ya, tidak wajib untuk Jumatan. Ya. Musafir tidak wajib untuk puasa nanti bulan depan ini, ya kan, Ramadan. Musafir sakit tidak wajib.
Ya kan? Baik, ikhwati azzakumullah, semua itu adalah tashil, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali lagi, ya. Jadi salat Jumat adalah wajib bagi ya semua orang muslim kecuali 5 tadi itu. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah. Ya, salat dalam surah Al-Jumu'ah, antum perhatikan, antum lihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, apabila dikumandangkan ya waktu salat, yaitu dikumandangkan salat untuk hari Jumat itu, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kamu segera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Tinggalkan urusan dunia ini yang tidak ada selesai-selesainya ini. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Ya, tinggalkan pekerjaan kantor itu. Tinggalkan pasar itu. Ya. Tutup sudah. Tinggalkan. Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Ya. Hatta untungnya 1 miliar, 10 miliar, ya. 100 miliar, 1 triliun, ya. Tinggalkan. Tinggalkan. Panggilan Allah. Wadarul bai'. Ya. Tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang semacam itu adalah lebih baik buat Anda. Ya, lebih baik buat Anda in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Dari ayat ini ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kalau sudah dikumandangkan adzan hari Jumat, bergegas, tinggalkan semua urusan dunia, semuanya kecil, yang besar Allahu Akbar. Yang besar apa? Allahu Akbar. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebesar apapun ya volume bisnis kita, tidak ada apa-apanya. Yang manggil Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan khutbah, jangan tidur, ya kan? Jumat tidak pernah pengajian, ya kan? Tidak pernah hadir pengajian, ya kan? Hadir Jumat, khusyuk, tidur, ya. Ya, tahu-tahu sudah qomat, mustafad, tidak ada manfaatnya dia hadir, ya kan? Cuma melaksanakan kewajiban saja, tidak mendengarkan nasihat, tidak mendengarkan wejangan, arahan dari khatib. Ya. Ini kekeliruan yang semestinya tidak terjadi semacam itu. Semestinya dia memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib. Dia mendengarkan wejangan, arahan, ya. Manfaat dari qala Allah, qala Rasul. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Sehingga ini adalah ayat menjelaskan tentang wajibnya untuk sholat yakni melakukan sholat Jumat. Taib. Jadi termasuk dosa besar meninggalkan sholat Jumat. Ya. Meninggalkan sholat Jumat. Nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimanallahu wa iyyahu, ya, hadis-hadis yang berkenaan dengan hal ini. Jadi ayat tadi itu tentang kewajiban tentang melakukan salat Jumat. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Taib, ikhwati azzakumullah. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan ya beberapa hadis dalam hal ini. Yang pertama disebutkan di sini, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا
yusalli bin nasi thumma uharriku ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Akhrajahu Muslimun. Hadithun sahihun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Siapa yang dimaksud dengan Ibnu Mas'ud? Yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada suatu kaum, yang mana kaum itu yatakhallafuna 'anil jum'ah. Kaum tersebut meninggalkan salat Jumat, tidak hadir, tidak menghadiri salat Jumat. Nabi SAW bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi. Sungguh aku telah berkeinginan. Laqad di sini ada lam taukid dan qad yang masuk di fi'il madhi, yang menunjukkan tahqiq, yang menunjukkan pengukuhan, ya, penekanan. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi. Sungguh aku telah berkeinginan, bermaksud untuk memerintahkan seseorang untuk menjadi imam, ya, yusalli bin nasi, agar dia jadi imam. Biasanya Rasulullah SAW kan jadi imam. Beliau adalah Rasul dan juga, ya, mengimami, pemimpin dan juga mengimami. Ya. Kalau zaman sekarang presiden yang imami, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasulullah utusan Allah, pemimpin, ya kan, pemimpin negeri, pemimpin negara juga mengimami. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang yusalli bin nas, agar orang ini yang ditunjuk sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar mengimami manusia, ya, yusalli bin nas, agar dia sholat dengan orang-orang. Dia jadi imam orang ini yang ditunjuk sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang ditunjuk? Belum, ya, tidak dinyatakan semuanya. Mungkin Abu Bakar atau Umar, ya kan? Biasanya adalah Abu Bakar. Al-Muhim bahwasanya Nabi SAW, aku berkeinginan untuk memerintahkan seseorang untuk sholat dengan manusia sebagai imam dia. Thumma uharriku ala rijalin. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akan membakar, ya, membakar apa? Yuharriku ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Akan membakar rumah-rumah mereka yang mana mereka itu yatakhallafuna 'anil jum'ah. Mereka itu tidak menghadiri salat Jumat, ya, tidak menghadiri salat Jumat. Akan dibakar rumahnya, ya. Mau hamamtu, tidak dilakukan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menginginkan, tapi tidak dilakukan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya, ya kan, bahwasanya perkara ini adalah perkara yang besar, sehingga digolongkan oleh Imam Adz-Dzahabi, orang yang meninggalkan sholat Jum'ah adalah termasuk dosa besar. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW mau membakar rumahnya, kan? Ya. Akan membakar gubuknya. Ya. Jangan dibilang gubuk lah, rumah lah. Ya. Oleh karena itu saya mohon maaf, ada orang, monggo ke gubuk saya. Jangan bilang gubuk, rumah. Kalau bisa bilang istana, ya kan? Walaupun tidak seindah istana gitu, Pak, ya kan? Walaupun mungkin maksudnya tawaduk, ya. Tawaduk maksudnya orang ini. Monggo ke gubuk saya. Jangan bilang gubuk, bilang istana. Walaupun tidak seperti istana, ya kan? Wong Nabi SAW mengatakan baiti jannati, ya kan? Rumahku adalah surgaku. Padahal Nabi SAW rumahnya seperti apa? Tidak seperti rumah-rumah kita, bapak-bapak, ya kan? Sempit. Orang Nabi SAW mau sujud saja sampai menggeser kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Saking luasnya itu. Saking sempitnya sampai menggeser kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun Nabi SAW mengatakan baiti jannati, rumahku adalah bagaikan surgaku. Ya. Jadi saya tidak
tidak sependapat dengan orang yang mengatakan monggo ke gubuk saya, bilang rumah saya atau istana saya. Ya. Taib ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW akan membakar rumah-rumah mereka, orang-orang yang tidak menghadiri sholat Jumat. Ini menunjukkan perkara yang besar. Ya, perkara yang besar. Dan meninggalkan adalah dosa besar. Sehingga Imam Dhahabi menyebutkan hadis ini dalam bab ini. Ya. Dosa besar yang ke-75 meninggalkan sholat Jumat. Ya. Hadisnya haditsun sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Thumma uharriku ala rijalin yatakhallafuna minal jum'ati buyutahum. Ikhwati wa akhwati azzakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya disebutkan Imam Dhahabi rahimanallahu wa iyyahu, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun min wad'ihim al-jumu'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilina, akhrajahu Muslimun. Hadis ini juga haditsun sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun min wad'atihim al-jumu'ati. Hendaknya suatu kaum itu menyelesaikan, menghentikan dari meninggalkan Jum'ah. Wad'ihim yakni tarkihim. Ya. Hendaknya suatu kaum itu menghentikan dari meninggalkan Jumat. Aw la yakhtimannallahu ala qulubihim. Atau kalau tidak memberhentikan dari meninggalkan Jumat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyentempel hati-hati mereka. Akan dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim. Akan disestempel sama Allah Subhanahu wa taala, ditutup. Ya, hidayah, pintu-pintu hidayah akan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, aw la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau Allah SWT akan menyetempel hati mereka, tidak bisa menerima hidayah. Tsumma la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai, tergolong orang-orang ghafilin, orang yang ghafil, orang yang lalai, orang yang lupa, lalai, ya. Ingatnya adalah dunia, lupa akan akhirat. Padahal dunia adalah sementara. Berapa sih umurnya manusia? Ya kan? Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalla man yajuzu dzalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Wa qalla man yajuzu dzalika. Dan sedikit sekali orang yang melebihi dari 70. Ya kan? Rasulullah SAW meninggal umur berapa? 63 tahun, saudara-saudara. Ya kan? Abu Bakar meninggal umur berapa? 63 tahun, saudara-saudara. Ya kan? Kita umur berapa? 30, 40, 50, ya kan? 60, 70, ya. Kalau sudah itu kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara, sejenak kehidupan di dunia ini, ya kan? Sejenak. Kenapa kok meninggalkan, melalaikan akhiratnya? Bukankah akhirat itu adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya? Iya, di akhirat ini kekal selama-lamanya. Tapi sebagian besar manusia lebih mengutamakan dunianya dan melupakan kampung akhiratnya. Terbukti, ya kan? Saat ini, subuh ini, perhatikan bapak-bapak, betapa banyak kaum muslimin yang tidur, tidak berangkat ke masjid. Ya kan? Lebih mengutamakan selimutnya dan di bawah AC-nya. Tidur dengan nyamannya, tidak berangkat ke masjid. Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhiratnya. Itu contoh, bisa mengkiaskan, bisa dianalogikan dengan hal yang
yang lebih daripada itu. Panggilan sholat, maghrib, hayya 'alas salahil falah. Tenang aja, ngobrol dengan temannya, sibuk dengan pekerjaannya. Baik itu dhuhur, maghrib, dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh, apalagi nggak kelihatan orang. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan sholat yang paling berat adalah sholat subuh dan sholat isya bagi orang munafik. Athqalus salati 'ala munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah dua salat. Salat isya dan salat subuh. Berat. Karena dua-duanya tidak kelihatan orang. Peteng kan? Gelap kan bapak-bapak? Ya kan? Tidak kelihatan. Hadir apa enggak si fulan ini? Tidak diperhatikan. Ya. Tidak diperhatikan orang. Ya. Kecuali orang yang memperhatikan. Walaupun tidak ada yang memperhatikan, ada, pasti ada yang memperhatikan. Rabbus samawati wal ardh. Rabbus samawati yang memperhatikan kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Taala yang mengawasi kita. Ya. Kita hadir di masjid, tidak hadir, Allah tahu. Mana fulan? Aina allan? Mana si fulan dan mana si allan? Kok tidak hadir? Allah tahu semuanya. Waktu subuh, waktu petang gelap, Allah tahu subhanahu wa ta'ala. Ya. La yakhfa alaihi khafiyah. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita merasa tidak ada yang memperhatikan. Pasti ada yang memperhatikan. Kalau bukan manusia, Rob manusia. Ya. Yang menciptakan manusia ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti. Ya. Yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Kalau kita kan ngantuk, ya. Allah tidak ngantuk. La ta'khudhu sinatun wala naum. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Gimana tidur? Ngantuk aja enggak kok. Ya kan? Jadi ikhwati azzakumullah, jadi ini adalah orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Lebih mengutamakan dunianya dibandingkan dengan kampung akhiratnya. Orang yang cerdas seperti salafus saleh, para sahabat itu mendahulukan akhiratnya dibandingkan dunianya. Dunianya ala kadarnya, ala divi kata orang Surabaya. Ya, saonoe. Kehidupannya sangat-sangat sederhana. Ya kan? Sangat-sangat sederhana. Tapi akhiratnya, keimanan mereka membaja seperti gunung yang kekar. Ya. Kebalikannya zaman kita ini. Zaman kita lebih mengutamakan dunianya dan meninggalkan akhiratnya. Lalai dengan akhirat. Padahal akhirat adalah lebih utama daripada dunia. Boleh, dunia boleh ya, bukan tidak boleh. Ya kan? Oleh karena itu kata Allah, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupa kamu dengan urusan duniamu. Ya. Sekarang bukan lupa dengan dunia tok, dunia, akhiratnya engkau ai. Iya kan gitu kan? Kebanyakan sebagian orang semacam itu. Iya kan? Allah juga menegaskan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupa kamu dengan urusan duniamu. Bekerja waktu kerja. Berangkat dengan kerja dengan yang benar-benar itu. Tapi waktu akhirat, panggilan Allah SWT, hayya 'alas salahil falah, harus kita penuhi panggilan Allah ini. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat Jumat harus fardu ain. Fardu ain. Ya. Idun usbu'iyyun ini. Ya ini lebaran pekanan, Idun usbu'iyyun. Ya. Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Ya. Merupakan lebarannya kaum muslimin setiap pekan. Kalau setiap tahun ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Pekanan Jum'ah ini. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian, jadi hadis yang kedua tadi merupakan warning dari Nabi SAW agar mereka tidak meninggalkan Jumat. Ya. Demikian pula hadis yang berikutnya ini, wa na Abi Ja'd ad-Damri
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka thalatha juma'in tahawunan taba Allah ala qalbihi isnaduhu qawiyyun akhrajahu Abu Dawud. Ya. Hadis ini dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi isnaduhu qawi. Sanad hadis ini adalah kuat. Ya. Yang mengatakan siapa? Muallif Imam Zahabi. Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau ini. Ya. Muridnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sama dengan Ibnu Katsir juga muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Isnaduhu qawi. Sanad hadisnya adalah kuat. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Bahkan sebagian ulama hadis mensahihkan, disebutkan di sini wa sahahal haditsa jama'atun. Hadis ini dinyatakan sekelompok pakar-pakar hadis menyatakan sahih hadis ini. Ya. Sehingga dikatakan hadis ini adalah hasanun sahih, minimal adalah hasan. Bisa jadi hadisnya adalah sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Isnaduhu qawiyyun. Ya, isnadnya adalah kuat. Biasanya kalau isnadnya kuat itu biasanya adalah hadisnya adalah sahih. Ya. Siapa yang mengatakan? Mu'allif sendiri. Isnaduhu qawiyyun. Ya. Isnaduhu qawiyyun. Sanadnya adalah kuat. Ya. Akhrajahu Abu Dawud. Ya. Taib. Ikhwati wa akhwati azzakumullah, hadis ini jadi hasan sahih. Minimal adalah hasan sahih. Apa sih hasan sahih itu? Minimal adalah hasan. Bisa jadi ya meningkat lebih tinggi lagi ya menjadi sahih. Minimal hasan, dan hadis hasan itu adalah hadis yang makbul. Kategori hadis yang bisa diterima dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Bisa jadi juga hadisnya lebih tinggi lagi, yaitu menjadi sahih. Sudah sahih sudah. Ya. Tidak ada keraguan tentang keabsahan hadis ini. Ya. Dan memang disebutkan di sini wasahahal haditsa jama'atun. Sebagian kelompok pakar-pakar hadis mensahihkan hadis ini. Ya. Baik, ikhwati azzakumullah. Dari Abu Ja'ad Ad-Damri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka thalatha juma'in tahawudan, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jum'ah ya, tahawunan, dengan rasa malas-malasan ya. Malas-malasan dalam tanda petik itu sengaja atau tidak sih? Ya, sengaja kan, tahawunan, bermalas-malasan. Ya. Wis engko ae wis. Nanti ae tak. Salat dhuhur ae wis aku. Ya. Orang yang semacam ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam taba'allahu ala qalbi. Allah SWT akan menyetempel hatinya. Ditutup sama Allah Subhanahu wa taala hatinya. Taba'allahu ala qalbihi. Ya. Akan ditutup hatinya. Sulit untuk menerima hidayah ya akhi kalau sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Masuk sini keluar sini. Ya. Masuk sini keluar sini. Tidak bisa menerima hidayah orang semacam ini. Na'udzubillah. Ini menunjukkan bahwasannya peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan 3 Jumat itu ya berturut-turut dengan tahawun, menyepelekan, meremehkan, ya, maka Allah SWT akan menyetempel hatinya. Sulit untuk menerima al-haq, ya, berat untuk menerima kebenaran. Ya. Wal'iyadzubillah. Kira-kira orang yang sudah distempel sama Allah SWT semacam itu hatinya, bisa tidak menerima? Ya. Sudah distempel sama Allah Subhanahu wa taala hatinya, sulit untuk bisa menerimanya. Hatta didatangkan 1 truk ulama misalkan, ya,
untuk menasihati semacam itu. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, tidak bisa ya akhi. Tidak bisa. Ya, wal iyad billah. Ya. Kecuali mungkin bagi orang-orang yang tertentu, misalkan bagi pengamanan, misalkan seperti antum lihat itu di Masjidil Haram itu. Ya, petugas-petugas keamanan itu, ya kan? Itu memang untuk ditugaskan memang semacam itu. Ya. Untuk menjaga keamanan. Dan itu pun yakni di rolling atau mungkin masbuk, tinggal berapa satu ayat satu rakaat misalkan masuk, ya kan? Atau mungkin ada yang sama sekali tidak. Nanti di qada ini adalah orang-orang yang khusus, ya, orang-orang yang khusus. Darurat, tapi darurat itu dalam tanda petik tuqaddar bi qadariha. Ya. Dalam kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam kondisi tertentu, darurat itu diperbolehkan. Tapi darurat tuqaddar bi qadariha. Ya semuanya darurat Ustaz. Ini bukan darurat ini kalau menggampangkan semacam itu. Ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Darurat itu yakni disesuaikan dengan kondisinya. Tidak semua kondisi darurat. Menggampangkan darurat semacam itu tidak. Ya. Kalau masih bisa, ya wajib untuk menghadirinya. Walaupun mungkin pekerjaannya harus menuntut semacam itu. Keamanan misalkan, pihak keamanan misalkan. Ya. Maka hal ini adalah tidak bisa dipukul rata darurat Ustaz. Sehingga dia tidak beralasan untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Perhatikan saja itu, banyak itu. Ya, orang-orang yang pekerjaannya semacam itu. Ya. Bukan darurat, memang dari hati kecilnya tidak ada niatan untuk menghadiri sholat Jumat. Tidak dari wijinya saja Bapak. Dilihat dari kelakuannya sehari-harinya bagaimana orang itu. Iya kan? Maaf wajahnya saja tidak, maafin nur. Tidak ada nurnya dalam wajahnya itu. Iya kan? Apalagi yang semacam ini. Ya. Jadi ikhwati azakumullah, di permasalahan ini adalah permasalahan yang besar ini. Meninggalkan Jumat berturut-turut itu akan di stempel sama Allah. Rasulullah yang mengatakan, ya kan? Man taraka thalath jum'atin tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat dengan bermalas-malasan, menyepelekan, meremehkan, menggampangkan, taba'allahu ala qalbihi. Allah Ta'ala akan menyetempel hatinya. Ya. Hati ini adalah motornya ya akhi. Ya kan? Idza saluha sair jasadihi wa idza fasada sair jasadihi. Kalau hatinya bagus semuanya. Kalau hatinya sudah rusak semuanya. Pikirannya rusak, omongannya rusak, pandangannya rusak, ininya rusak. Karena hatinya rusak sudah. Pentingnya hati ini. Ala wahyil qalb. Kata Nabi SAW, itulah hati. Penting ini hati ini ya akhi. Motornya ini, penggeraknya dari hati ini. Ya. Kalau hatinya bagus semuanya insya Allah. Kalau hatinya sudah murakbal, hatinya kotor, jahat, maka semuanya jahat. Pikirannya jahat. Ya kan? Pikirannya jahat. Membunuh, mencuri, merampok, ya kan? Omongannya juga semacam itu. Pandangannya juga semacam itu. Ya kan? Mendengarnya juga, pendengarannya semacam itu. Semuanya anggota tubuhnya jahat semuanya. Kalau hatinya jahat. Ya. Maka harus kita memperbaiki di diri kita. Hati kita ini, motor ini. Al-qalb. Ikhwati wa akhwati azakumullah. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini disebutkan di sini, wa an Hafsah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin rawahun Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i, ya, dan dinyatakan di sini isnaduhu sahihun,
wa hasanahu Tirmidzi. Ya, sanad hadis ini adalah sahih dan dihasankan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Ya, yang memiliki Sunan At-Tirmidzi itu. Ya, dihasankan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimanallahu wa iyyahu, bahwasanya dari hadis ini dari Hafsah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, rawahul jum'ati wajibun, bahwasanya berangkat untuk salat Jumat itu wajib, ala kulli muhtalimin, bagi setiap orang yang sudah baligh. Muhtalim, yang orang yang sudah baligh. Ya, laki yang sudah baligh wajib untuk menghadiri salat Jumat. Berapa umurnya baligh itu? 15 tahun. Ya, kalau sudah mimpi. Kalau sudah belum mimpi tapi umurnya sudah 15 tahun atau sudah sudah tumbuh bulu kemaluannya, itu berarti sudah baligh itu. Sudah baligh. Ya. Kadang-kadang mungkin ada seorang yang tidak mimpi, mungkin karena tubuhnya mungkin, ya kan. Tapi kalau sudah umur 15 dan sudah tumbuh bulu kemaluannya, itu sudah baligh, wajib untuk menghadiri salat Jumat. Kita sebagai bapak kepala keluarga wajib untuk memerintahkan anak kita, ya, untuk menghadiri salat Jumat. Rawahul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ya, menghadiri berangkat untuk salat Jumat, menghadiri salat Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Ikhwati wa akhwati azakumullah. Kemudian yang berikutnya, poin yang terakhir dalam kitab ini, al-kabiratu as-sadisatu was-sab'una, yaitu dosa besar yang ke-76 yang merupakan poin terakhir dalam kitab ini. Ya. Al-kabair, yaitu disebutkan 76 dosa besar. Ya, 76 dosa besar. Tidak tahu judul besarnya itu apa? Apa judul besarnya apa? Terjemahannya? Judul dosa-dosa besar gitu. Iya, di covernya itu, Pak. Oh ya, tepat. 76 dosa besar. Ada sebagian versi terjemahan 70 dosa besar. Ya kan? Jadi masing-masing ada ini, tapi ini yang insya Allah yang betul ya, sesuai dengan aslinya semacam itu. Al-kabiratu as-sadisatu wa sab'una. Dosa besar yang ke-76. Ya. Yaitu manjassa 'alal muslimina wa radda 'ala auratihim. Ya. Manjassa, jassa disebutkan di sini ay tajassasu. Tajassasa, yaitu mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ini termasuk dosa besar. Manjassa 'alal muslimina, mencari-cari, ya, kesalahan orang lain. Ya. Padahal Allah Taala mengatakan wala tajassasu. Ya, dalam surah Al-Hujurat itu, wala tajassasu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Maaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Naam. Biar tidak salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhkanlah kebanyakan dari prasangka itu. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Wa la tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ya. Ngapain kita ngorek-ngorek kesalahan orang lain? Kita itu banyak kesalahannya. Kita itu banyak kekhilafannya. Ya. Ngapain ngorek-ngorek kesalahan orang lain? Mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Apa yang salah? Dihitungi. Kita ini banyak salahnya. Kita ini banyak salah, banyak khilafnya. Tidak perlu kita untuk mencari-cari, ya, kesalahan orang lain. Tajassus dilarang sama Allah Taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang
12 ya, Al-Hujurat ayat yang ke-12 ya. Man tajassasa 'alal muslimina. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang muslim ya. Wa dalla 'ala auratihim. Kemudian menunjukkan atau mengumbar kesalahan-kesalahannya atau membuka aibnya. Oh fulan itu gini. Ya. Tanpa tujuan syar'i. Ya, tanpa tujuan syar'i. Tujuan syar'i itu seperti apa? Seperti Al-Imam Az-Zahabi, ya kan? Ahlul hadis, beliau ini Imam Zahabi. Fulan itu gini. Fulan itu gini. Fulan ini pembohong. Fulan ini adalah yang suka memasukkan hadis. Ini harus ini semacam ini. Karena ini adalah amanah. Ya. Kita kan tidak seperti Imam Zahabi. Ya kan? Apa fungsinya untuk mengatakan fulan ini gini. Apa faedahnya? Ya. Tapi dalam ilmu hadis ini harus semacam itu. Ya kan? Fulan kadzab, fulan itu pembohong. Tidak bisa diterima hadisnya, ya kan? Dhaif atau bisa palsu karena dia pembohong. Ya kan? Ini dalam ilmu hadis. Dibutuhkan semacam ini, Bapak. Dibutuhkan Ibu semacam ini. Nah, sekarang tidak ya. Fulan mengatakan Alan gini. Si Alan mengatakan bahwa si Fulan ini. Apa faedahnya? Ya, apa faedahnya? Ya. Taib, ikhwati azakumullah. Jadi boleh untuk mengatakan si fulan ini dengan tujuan syar'i seperti tadi itu. Coba antum lihat dalam kitab-kitab hadis itu, rijalul hadis itu semacam fulan wadha', fulan ini suka penipu, suka memalsu hadis sehingga hadisnya palsu, tidak bisa diterima orang dari si fulan ini. Tidak bisa diterima. Fulan soduk, orang ini adalah soduk, yani bisa dipercaya, hadisnya bisa diterima. Sikotun, orang yang dipercaya. Dalam hadis itu dibahas semacam itu, di jalur hadis itu dengan tujuan syar'i, bukan mengorek-ngorek kesalahan. Nah, bukan mengorek kesalahan, tapi tujuannya syar'i, dituntut, diperbolehkan semacam ini, dibutuhkan bahkan harus, biar tidak kita sembarangan menerima hadis, harus selektif menerima hadis. Sehingga hadis ada hadis sahih, ya kan? Ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ya kan? Tidak bisa diterima, apalagi palsu, maudhu, ya kan? Dhaif tidak bisa diterima seperti Syekh Albani rahimahullah, Imam Al-Bukhari tidak menerima hadis dhaif, ya kan? Imam Muslim tidak menerima hadis dhaif. Ngapain menerima hadis dhaif? Hadis yang sahih banyak. Kenapa hadis menerima yang dhaif? Ini pakar-pakar hadis semacam Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kan? Tidak menerima hadis dhaif, apalagi palsu. Kalau imam yang terakhir zaman dengan kita, Syekh Albani rahimahullah, Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, tidak menerima hadis dhaif, ya kan? Tidak menerima hadis dhaif, apalagi hadis maudhu, hadis palsu, ya kan? Sampah tempatnya, tempatnya, ya. Taib, ikhwati azzakumullah, karena memang hadis maudhu itu tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Palsu kok, ya kan? Ya. Taib, ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Al-Imam Az-Zahabi rahimanallahu wa iyyahu mengatakan di sini, fil babi haditsu Hatib bin Abi Balta'ah anna Umar radhiyallahu anhu arada qatlahu bima fa'ala famana'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qatlihi liqaunihi syahida badran. Ya, hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim, haditsun sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam bab ini yaitu hadis Hatib ibnu Balta'ah, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arada qatlahu bima fa'al. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin membunuh Hatib bin Abi Balta'ah ini karena dia melakukan sesuatu, ya. Famana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh, ya, Hatib ini. Melarang Umar untuk membunuh Hatib ibn Abi Balta'ah. Ya. Liqaunihi syahida badran, karena
Hatib bin Abi Balta'a ini hadir dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, ya kan? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya kan? Allah mengatakan kepada ahlu Badr, berbuatlah kamu semaunya, faqad ghafartu lakum. Aku telah mengampuni kalian. Ya. Allah yang mengatakan kepada Ahlul Badar, aku telah mengampuni kepada kalian. Sehingga Nabi SAW melarang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah, ya kan? Karena dia adalah menghadiri dan hadir dalam peperangan Badar. Ya. Kemudian ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian sebutkan di sini, wa in tarattaba ala jassihi wahanun alal islami wa ahlihi wa qatlul muslimina wa sabyun wa asrun wa nahbun aw syai'un min dhalika fahadha mimman yas'a fil ardi fasadan wa ahlakal hartha wan nasla wa ta'ayyana qatluhu wa haqqa alaihi al'adhabu nas'alullah al-afiyata. Ya, kata Imam Al-Dhahabi rahimanallahu wa iyahu, fa in tarattaba ala jassihi, apabila berakibat dari mencari-cari dan mengorek-ngorek kesalahan orang lain itu wahanun alal islami, yang menyebabkan akan melemahnya kepada agama Islam, wa ahlihi, dan juga kepada kaum muslimin, wa qatlil muslimin, dan juga karena mencari kesalahan-kesalahan itu menyebabkan pula terbunuhnya sebagian kaum muslimin, ya, wasabyun, penyanderaan, wa asrun, ya, wa asrun, merampok, wa nahbun, perampasan, au syai'un min dzalika, atau sesuatu yang semacam itu, yang demikian, fahadha mimman yas'a fil ardi fasadan. Yang semacam itu adalah, ya, termasuk orang-orang yang berupaya melakukan kerusakan di permukaan bumi, wa ahlakal hartha, dan menghancurkan, membinasakan, ya, tanam-tanaman, membinasakan ladang, membinasakan sawah, wan nasla, dan membinasakan juga keturunan, fata'ayyana qatluhu. Orang-orang yang semacam itu, melakukan semacam itu, fata'ayyana qatluhu, maka ya wajib untuk dibunuh orang semacam itu. Fata'ayyana qatluhu, ya, menjadi wajib untuk dibunuh orang yang melakukan, ya, tindakan-tindakan seperti tadi itu. Ya. Tujuannya adalah mengorek-orek kesalahan, tujuannya adalah mengerusak Islam, mengerusak kaum muslimin, membunuh, mengadu domba dan seterusnya, menggosip, memfitnah, ya kan? Orang yang semacam itu, ya kan? Kata Imam Dhahabi, fata'ayyana qatluhu. Maka orang semacam itu adalah, ya, menjadi wajib untuk dibunuh. Ini ngerusak ini orang semacam ini, membuat fitnah, bikin onar, ya kan? Suka mengadu domba, hoak, ya kan? Fitnah, mengadu domba sini dan seterusnya. Orang semacam ini fata'ayyana qatluhu. Karena ini ngerusak orang semacam ini. Ya kan? Orang itu di mana-mana enggak suka dengan orang yang ngerusak itu, enggak suka. Ya. Allah juga tidak suka dengan orang yang merusak. Sehingga orang yang membunuh itu adalah balasannya adalah ya dibunuh. Ya. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Ya. Karena ini merusak ini. Merusak. Orang yang berzina, ya kan, dirajam. Karena yang merusak zina ini merusak. Ya. Jadi segala sesuatu yang dilarang itu pasti, sesuatu yang berbahaya itu pasti dilarang dalam Islam. Termasuk orang yang rusak, menyebarkan fitnah dan sebagainya. Ya. Fata'ayyana qatluhu wa haqqa 'alaihi al-'adzabu, dan dia berhak untuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-'afiyata. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-'afiyah. Al-'afiyah ini saudara-saudara bukan sekedar afiat badan saja, tapi afiat ini mencakup kalimat yang kompleks, mencakup juga kesehatan, keamanan, kenyamanan, itu semuanya dalam, ya, tercover dalam kata-kata afiyah. Nas'alullah al-afiyah. Oleh karena itu kita
perintahkan Nabi SAW selalu memohon kepada Allah, nas'alullah al-afiyah. Kita memohon kepada Allah al-afiyah, kesehatan, ya kan, keamanan, kesentosaan, kenyamanan, ya. Itu semua dalam kata al-afiyah. Nas'alullah al-afiyah. Ya, semoga kita kita memohon kepada Allah SWT al-afiyah. Kemudian beliau menyebutkan wabid darurati yadri kullu dhi jassin, dan perkara yang penting, ya, sangat penting sekali, semua orang yang